Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Lia, Bu Retno, Singgi, dan teman-teman mahasiswa. Ini yang Bu Fahmi sama Mas Raihan ini mahasiswa atau asisten lab ini, Bu? Mbak Fahmi Afifah itu staff lab, Oh, kemudian staff lab. Mas Rehan itu yang perwakilan kelas saya. Oh, gitu. Jadi yang mahasiswanya baru Mas Raihan ini ya? Ya. Ya, ini kita ada dua kelompok mahasiswa lagi ya berarti nanti Ibu ya? Iya, Bu. Oke, jadi untuk hari ini Bu, seperti yang terakhir kita udah meetingkan bersama, ini kita lebih mematangkan desainnya. Nah, nanti setelah desainnya sudah oke, itu bisa kita diskusikan lagi kapan bisa untuk direalisasikan itu desainnya. Nah, di sini nanti akan dipandu oleh Bu Retno dan Singgi yang dari kami. Bu Retno adalah CTO kami, Chief Technology Officers-nya, dan Singgi adalah Head of Arsitektur. Sivilis nggak, Bu? Barusan hilang, Pak. Oh, barusan hilang ya. Ya udah. Jadi Bu Lia ini nanti akan dipandu oleh Bu Retno dan Singgi. Nah, Bu Retno ini CTO-nya kita di Autocon, Chief Technology Officers, dan Singgi adalah Head of Arsitektur. Nah, nanti kami akan lihat desainnya, memungkinkan untuk didesain apa tidak, karena kan kemarin kita sudah ada minta ini nih himbauan udah menyampaikan himbauan kepada mahasiswanya untuk desain itu arsiteknya itu bisa pembuatannya itu based on 3D CP gitu. Pendekatannya menggunakan 3D printing konstruksi gitu ya. Nah, jadi setelah dilihat desainnya nanti bisa kita diskusikan untuk pembuatannya kapan gitu, Bu. Pelaksanaan desainnya itu kapan. Nah, dan untuk nanti juga jika memang nanti dibutuhkan untuk di perekaman video atau video syuting dari teman-teman UI juga nggak masalah, tapi nanti tetap kita perlu atur jadwalnya kapan agar bisa pas dengan yang jadwal pencetakannya. Begitu ya Bu Dia ya. Oke. Baik, ini saya serahkan kepada Bu Retno dan ini saya izin apa dulu Bu, izin pergi dulu. Ini ada diskusi lagi dengan teman yang lain. Ya Bu ya, dengan Bu Retno dan Singgi ya Bu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Silakan Bu Retno dan Singgi. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lia. Ya, oke. Ini kelihatannya mahasiswanya ini dua-duanya ini satu tim atau tidak ya, Mas Rehan sama Mas Arif? Tidak, ini Mas Arif ini asisten lab. Oh, ya. Berarti baru satu mahasiswanya ya, Pak, Bu ya? Baru satu ya. Atau sebentar saya sedang kontak untuk segera bergabung sebentar. Oke. Atau ini apa biar untuk menghemat waktu juga untuk Mas Raihan ini bisa dimulai gitu ya Bu ya. Monggo Ibu, saya persilakan waktunya kepada Ibu sepenuhnya. Baik, terima kasih. Silakan Mas Rehan langsung saja bisa di share screen update modelingnya seperti apa yang sudah disesuaikan. Baik Bu, saya akan share screen. Ya, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ini untuk update yang terbarunya. Ini mohon maaf tapi saya agak berpikir untuk menyesuaikan agar bagaimana untuk 3D printingnya itu bisa lebih memungkinkan gitu ya. Jadi saya lebih simplifikasi untuk di desainnya. Dan ini kalau untuk di desainnya sendiri itu sudah saya ukur, tapi ini tidak ada ketebalannya yang di bawah 4 cm. Untuk yang paling tipis di sini itu 5,2 cm kalau tidak salah. Untuk yang lingkaran ini juga sekitar 7 cm. Kalau untuk bentuk seperti ini apakah sudah bisa ya Mas? Ini diskusinya langsung aja mungkin ya. Untuk yang itu
Ini yang di ujung runcing itu beda dengan yang di dalam itu ya tebalnya dindingnya. Iya Mas, beda. Nah, kalau nozzle kita sekitar bisa mengeluarkan 4 sampai 5,5 cm. Kalau kita lihat di situ kan tebal dindingnya tidak simetris begitu. Untuk eksekusinya itu kan nanti di tengah tadi dibilang 4 sampai 5 cm ya di tengah. Ya, yang di sini ini 5 cm. Nah, itu kemungkinan kita hanya bisa membentuk di garis tepinya aja. Jadi tebal dindingnya nanti akan sama semua gitu Mas. Baik Mas. Itu. Untuk yang tengah itu kemungkinan crafting manual. Jadi pakai mortar manual yang tengah itu. Jadi sistem kita kan printingnya itu nozzle melintas ya Mas. Kalau untuk itu belum pernah mencoba. Tapi kami coba nanti kalau memang bisa ya kita informasikan. Baik Mas. Ya Mas, ini mungkin ada sedikit yang sebenarnya ini hanya sebagian dari desain yang clear, tapi kalau misalkan untuk di sela-sela ini itu ada sedikit beberapa masa yang mungkin nanti bisa saya simplifikasikan. Itu apakah lebih baik ditambahkan atau tidak ya Mas? Itu boleh ditambahkan nanti. Kan kemarin saya lihat ada beberapa high rise ya di samping-sampingnya. Itu high rise ada cuma 3 lantai ya. Kan ada yang menara itu, ada tower itu. Mungkin kita bisa cetak base-nya aja, nanti untuk finishing luarnya bisa crafting manual dari teman-teman mahasiswa gitu. Ya istilahnya kita bikin core-nya lah kalau bangunan, nanti untuk selubung bangunannya bikin manual. Kalau boleh menambahkan, Rehan, mungkin nanti bukan transparansi ya, ada detail bukaan dan lain sebagainya, mungkin bisa ditampilkan juga ya Rehan ya. Maksudnya tidak flat. Iya. Iya Mas, untuk bukaannya itu apakah bisa kurang dari 4 cm ya kalau misalkan bukaan itu nanti kan kalau misalkan bukaannya alokasi bukaan hanya untuk pintu, kemungkinan pintunya tidak bisa dibuka. Jadi mungkin disayat aja di mortarnya, kemudian diganti dengan replika kusen. Baik Mas. Nah, untuk market ini nanti kan kita ada opsi untuk finish. Jadi serat-serat sisa jejak layernya itu harusnya mungkin dihilangkan ya, biar proporsionalnya tetap terjaga gitu. Mungkin nanti setelah printing ada bagian mana yang disisakan untuk tidak di-finish supaya terlihat bahwa itu adalah hasil 3D printing. Tapi ada bagian-bagian yang harus tetap di-finish untuk menjaga proporsional dia. Ini bisa untuk di-print yang ini. Mungkin yang kemarin kan kulihat ada penunjang-penunjangnya ya, samping-sampingnya yang bisa kita print juga. Apakah sudah dibuat untuk simplifikasinya? Itu untuk yang kemarin itu ada perubahan. Untuk yang skala 3D printing mungkin nanti bisa saya sesuaikan lagi. Untuk yang ini dimensinya berapa ya? Untuk yang ini dimensinya untuk jari-jarinya itu 71 cm. Untuk diameter keseluruhan ini kan berdasarkan lingkaran. Diameter keseluruhannya itu 1,4 meter kalau tidak. Kalau diambil poros tengah dari bulatan tengah itu, jari-jarinya berapa? 7, berapa tadi? 71 cm. Oh iya, bisa. Tingginya berapa mungkin? Oh, tingginya sebentar. Kalau tidak salah untuk tingginya. Tadi jari-jari 71 ya? Iya, Mas. 700 sampai 700. Tingginya 15,7 cm. Bisa. Kalau pakai di konfigurasi 1,5 dapatnya 10 layer.
Bisa ditunjukin yang kemarin, Mas, yang di existingnya di sekitarnya itu ada gitu. Untuk yang project sebelumnya atau yang Yang kemarin dipresentasikan tapi project ini yang sama. Oh ya, yang kemarin itu saya mungkin pakai yang ini saja. Ini yang kemarin itu yang seperti ini. Tapi kemarin saya lihat ternyata ada dindingnya terlalu tipis. Iya. Jadi ini nanti kan ada desain yang dipaparkan kepada penguji ya. Untuk biasanya UAS itu kan ada desain yang dipaparkan kepada penguji. Nanti kemungkinan jangan yang setebal ini dindingnya. Nanti kalau di scale kan jadinya seberapa? Kemungkinan ada dua file yang membedakan tujuan file itu dibuat. Jadi kalau misalkan ini dindingnya tebalnya simetris tapi sekitar 41 sampai 5 cm itu bisa, Mas? Bisa. Baik, Mas. Itu kalau melihat bukaan hanya di tengah, yang lainnya nggak ada bukaan atau gimana, Mas? Ini masih dalam progres, Bu. Jadi untuk bukaan yang lainnya sebenarnya merajunya ke sini. Lihatnya ke sini nanti ada seperti ini, cuma lebih besar mungkin. Sekeliling juga nanti ada beberapa yang saya buka. Proyeknya ini sudah masuk tahap program ruang apa belum? Belum, Mas. Ini masih detailing masa. Ya, mungkin itu bisa. Ini bisa kalau dilihat dari bentuknya ini bisa kita buat. Yang tadi Mas yang aku minta, apakah ada datanya? Yang ini? Yang sekitar, bangunan sekitar. Yang gambar lengkap kemarin loh, Mas. Oh, itu loh. Yang gambar. Yang bangunan sekitarnya kayaknya. Yang kemarin ada sekitar. Yang ada bangunan sekitar. Oh, yang ini atau yang ini project yang sama yang ada towernya. Kemarin kan ada bintang ini satu tengah, kemudian ada tower juga. Akan tetap ditambahkan atau pakai update yang hasil revisi kan? Silakan. Ini untuk Mas. Yang sekitar itu kan masih bisa kita cetak. Cuman selubung bangunannya masih menggunakan kita sendiri gitu, pakai manual crafting gitu. Tapi secara base-nya kita tetap pakai 3D printing. Maka dari itu saya pengen lihat tuh ya sekitarnya tuh kayak gimana. Baik, Mas. Ini mungkin kalau untuk pemilihan desain mungkin nanti saya diskusikan ke kelompok dulu mungkin sama Ibu Syarifah mungkin. Ya. Menurut Ibu lebih baik yang awal atau yang individu ya, Bu? Kalau towernya, dia bagusin tower yang awal. Ya. Tapi kalau dari segi relevansi desain dan juga kemungkinan bisa. Jadi dibuat. Baik. Sebenarnya kalau pakai yang produk hari ini juga nggak apa-apa, Mas Rehan. Cuma mungkin tambah ya di sekeliling bangunan. Iya. Kalau pakai yang ini mungkin untuk ketebalan dindingnya mungkin ini kan saya fill untuk yang kemarin. Yeah. Jadi untuk yang aslinya kan ada seperti channelnya di tengah itu.
Tapi untuk yang saya simplifikasikan saya fill jadi untuk memudahkan proses. Oh ya. Data dari Mas nanti masih kita olah lagi sih. Jadi kita minta datanya dari Mas. Dari mungkin ini pakai apa ya softwarenya? Ini pakai Rhino, Mas. Berarti STL bisa ya nanti ekspornya ya? Iya, Mas, bisa. Kita ekspor ke STL, kemudian kita olah sama tim konstruksi di Autocon, nanti untuk bisa dibuat G-code-nya, terus di print. Bagus. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan dari Mas Rehan. Kalau saya sepertinya sudah, Mas. Untuk ini. Ini kelompoknya Mas Rehan cuma satu orang atau ada yang lain? Ada yang lain, cuma untuk desain untuk yang sekarang ini pakai desain saya. Oke. Baik, Mas. Oke. Seperti itu Mbak Syarifah untuk review desain yang pertama. Ya, baik. Jadi selanjutnya saya hadir Mas Izan. Silakan Mas Izan. Sebentar Bu, ini menyari file. Oke. Saya buat untuk model marketplace-nya di KiCad. Iya, Mbak. Malah lebih gampang kita olahnya. Saya biasanya pakai CAD juga bikin kodenya. Oh, Iya. apakah ini udah terlihat? Ya. Nah, ini untuk yang skala 1:1 ya. Kita buat terus yang maksudnya yang bagian ini. Kan kemarin disuruh buat untuk satu unit saja, jadi kita buat yang satu model saja. Segmennya. Iya. Ini bisa diperlihatkan section plan-nya nggak? Sectionnya ini belum dibuat. Oh. Oh, sama ini Pak. Itu rencana tuh. Oh, iya, lumayan. Kalau saya ada space ya, gimana kira-kira kemarin Pak istilahnya gimana kalau Seperti ini. Itu yang bagian solid ungu itu adalah objek yang di print. Iya. Yang solid. Soalnya ini masih Oh ya. Dimensinya ini yang udah di scale berarti ya? Iya, yang udah di scale. Dimensi tepinya berapa? 175 cm. 175 mm, 17,5 cm. Kali ke atasnya 17 cm. Untuk satu unitnya. Satu segmen ada beberapa modul ya. 9 modul. Ini kan di dalam kawasan itu ada beberapa segmen tuh. Iya. Nah, Mas Meizan ini kan ambil satu modul yang di situ ada beberapa satu segmen yang di situ ada beberapa modul nih yang warna ungu ini. Iya. Nah, itu jumlahnya ada 9. Yang per satunya itu adalah berapa tadi 15 cm ya? Iya, 17 kali 17,5. 17. Tingginya 17,5 apa lebarnya?
Tingginya 17, lebarnya 17,5 kali 17,5. Dia persegi. Kalau panjangnya? Panjangnya ini sama 17,5 kali 17. Oh, kali 15 cm. Ya lebarnya 15 cm kali 17,6. Kalau dilihat dari apa? Dari 3D-nya berarti itu memang kotak-kotak gitu ya? Kotak-kotak berjumlah banyak. Ya, jadi representasinya kan unit huniannya itu kita dia. Oh. Ini kemarin fungsi bangunannya atau apa ini? Ini dwelling residential. Ya. Residensial. Ya. Kalau untuk Mas Rehan tadi apa ya? Housing, Mas. Housing. Oh, sama berarti. Tapi kalau Rehan kayaknya sama ya, ada pasar juga ya, karena kan Iya, Bu. Ini Mas, kalau misalkan dibangun itu kan ada kolom-kolom di sela-selanya ya. Iya. Nah, untuk mengeksposisi dinding itu kan dia perlu balok di bawahnya ya. Oh iya sih, Mas. Iya. Itu gimana ya? Mungkin ini yang dilupa kemarin, Mas, belum ditaruh baloknya. Oh. dan harus ditebalkan ya Mas Singgi ya, ya. Iya, Bu. Ini kan dia baloknya berarti pakai banyak balok ini. Ada balok utama, terus balok dinding juga ada lagi. Satu unit satu rumah ini berarti. Oh iya, satu unit tuh satu warna ini yang beda-beda ini satu rumah. Iya. Untuk yang konsep ini dari saya sendiri menganalisis bahwa ini bisa di-print, tetapi waktunya sangat lama sekali gitu. Soalnya ini kan dimensinya 15 kali 15 cm, dan itu jumlahnya banyak. Jadi ketika dia ngeprint satu objek ini, kemudian si nozzle pindah tempat untuk ngeprint 15 kali 15 yang lain, begitu secara menerus, itu nanti makan waktunya yang banyak. Tapi ini desain yang bagus gitu. Jadi bisa ya. Bisa di print, tapi ukurannya itu cuma tadi 15 kali 15 ya, satu objeknya. Dan di sini ada beberapa objek. Iya. Yang unitnya 15 kali 15. 17 kali 17 ya tadi. Ya. Itu jadi tinggi total objeknya jadi berapa ya? Tinggi yang semua ini. Iya. 650-an kalau nggak salah. Tujuh ratus enam puluh milimeter. Ini saya ambil screen capture, apakah boleh ya? Di bagian mana ya? Mizan, yang di slice ini, yang dipotong. Oh, yang ini. Oke. Ya. Nah, yang tadi bagian 3D-nya. 3D-nya.
Kalau bisa rezeki apa? Oke, sudah Mas. Oke. Ini yang tadi saya bilang ini bisa di print, tapi ini kan ada beberapa objek, coba dihitung saja Mas nanti beberapa objek itu totalnya berapa. Itu kan nanti itu kan similar ya objeknya ya, sama semua itu ya. Iya. Kita butuh jumlahnya, buat kita perhitungkan waktu printingnya tuh butuh berapa lama. Itu nanti juga menjadi pertimbangan untuk bisa di-print atau tidak. Soalnya material kita itu punya peraturan yang diberi nama itu open time. Jadi open time itu ada berapa menit dia tidak saya mencetak lagi. Karena mortar kan kita tahu dia ada waktu settingnya, ada waktu dia mengeras. Jadi dengan perhitungan itu, apakah dengan objek sebanyak dengan sekecil-kecil ini kita bisa mencetak dengan mortar kita. Mengenai efisiensi sih ini, lebih ke efisiensi. Oh, berarti yang dihitung tuh dalam satu unit, dalam satu apa namanya kompleks ini dibuat berapa jumlah unit rumahnya itu ya? Ya, dihitung aja. Itu mungkin Masnya udah hafal ya, berapa jumlahnya? Sejauh ini masih belum dihafal banyak. Ini kan ada bagian yang miring itu mungkin slab beton ya, yang miring di pojokan ini, yang bentuknya segitiga. Kenapa ya? Kalau memang dibangun nanti kan ada yang miring segitiga tuh, yang di pojok-pojokan. Oh iya. Itu slab beton mungkin ya. Untuk yang kemungkinan kita print hanya di bagian di dalam itu objek-objek yang berwarna-warni itu. Nah, nanti setelah objek itu di print kita letakkan manual. Jadi teman-teman ini kan kelompok ya. Nanti dibuat strukturnya dulu, kolom sama slabnya, tapi versi maket gitu, supaya bisa mengakomodir beban si mortar yang udah kita cetak. Itu ya Mas Izan. Iya. Konfirmasinya adalah untuk yang bisa kita cetak di bagian yang dalam kotak-kotak itu. Tapi kita perlu data jumlah kotaknya itu ada berapa, buat kita hitung waktu yang dibutuhin. Gitu. Oh, setelah saya hitung itu ada 32. Wah, 32 ya? Iya. Terus untuk bagian yang di bawahnya Mas, yang masih gubahan blok ini gimana? Itu box solid ya? Apa Ya. mau dipecah-pecah lagi? Ini cuma ada dua apa namanya? Solid box sih di bagian bawahnya. Itu bisa di print itu. Berapa kali berapa itu? Ini 30 buah ya, yang kecil-kecil ya? Dia 320 kemarin. 32. 320 mili kali 11.100. Jadi 1 meter 1 meter kali 32. Ada 2 box. Itu nanti bisa. Cuman kita sebenarnya bisa bangun yang lebih besar gitu dari ini. Jadi tiap boxnya itu kita bikin ukuran 1 kali 1 meter misalkan. Jadi nanti 32 meter persegi mungkin. Jadi kayak rumah nanti paketnya. Di rumah. Iya. Karena itu kan modular ya. Kita kan ada konsep juga rumah modular. Jadi satu rumah benar-benar satu rumah itu bisa dibikin modular. Tapi tinggi di operasionalnya karena kita harus pakai towing segala kan buat ngangkat semua. Kalau objeknya begini kita bisa bikin yang sangat besar ukurannya.
Tapi kembali lagi di waktu sama material yang dibutuhin itu sangat besar, sangat banyak. Itu mungkin Mas untuk reviewnya ya. Nah, ada beberapa yang di print, ada beberapa yang manual. Sama juga kita bikin rumah, ada beberapa yang di print, atapnya juga manual, fondasi juga manual gitu. Ya kira-kira begitulah. Jadi kita kolom itu kan kita cuma menyediakan kisting kalau rumah asli. Jadi untuk pengecoran tetap pakai agregat kasar, halus, semen dan lain-lain, itu masih tetap konvensional. Jadi kita ubah ke market ini ya tetap strukturnya konvensional, untuk konstruksinya kita print gitu. Itu Mas kira-kira. Mungkin ada pertanyaan? Jadi yang tadi kan belum ada, misalnya filenya ini akan diminta gitu, terus nambahan balok itu perlu nggak Mas untuk bisa balok? Kalau untuk market saja ini tidak perlu Mas, tapi untuk eksekusi bangunan kita kan sebagai arsitek juga bikin konsep, harus paham strukturnya gimana gitu kan. Itu kan dinding di atas slab kemungkinan bakalan lepas slabnya gitu kalau nggak ada balok. Oke Mas. Itu masukkan aja, tapi kalau untuk 3D printing nggak perlu pakai tambahan balok gitu, soalnya ini cuma market. Oh enggak Mas. Ya itulah kira-kira. Nah, udah selesai nih Mas. Sudah sih itu reviewnya ya. Yang penting diingat-ingat kemungkinan yang bisa kita lakukan. Iya Mas. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mas Rehan. Terima kasih Mas Rehan. Ini Mas Iqbal belum hadir. Padahal sebenarnya sangat baik ya teman. Bisa kami email saja atau di apa ya istilahnya? Kalau untuk di email mungkin seluruh desainnya ya Bu, buat kita review. Oke, yang untuk hari ini ya. Khusus untuk yang tadi pakai Rhino series itu output desainnya jangan yang Rhino, karena kita nggak memakai software tersebut. Jadi di export dulu yang ke portable file itu baru kita bisa eksekusi. Ya. Baik, apakah ada tambahan lagi Kak Singgi dan Bu Retno? Kalau dari saya mungkin cukup ya Bu. Mungkin dari Bu Retno mungkin menambah. Oke. Jadi intinya begini Bu, ini semua istilahnya kan biasanya suatu pekerjaan itu punya batas waktu. Jadi nanti istilahnya itu nanti intinya adalah batas waktunya untuk ini kapan ya? Oke, kalau disepakati di TOR yang panjang hari yang dengan produk itu setelah Lebaran ya, kalau tidak salah Pak Raja menyepakatinya. Oke. Jadi kalau di perkuliahan kami mungkin berarti sampai ke minggu ke-10. Jadi setelah Lebaran itu masuk minggu ke-8, kemudian maksimal minggu ke-10 itu sudah bisa dilihat. Oke, jadi untuk waktunya tidak ada perubahan. Jadi intinya adalah nanti setelah Lebaran itu dan kemudian nanti karena memang kita ada beberapa pekerjaan, nanti mungkin kita bisa di dalam Autocon sendiri untuk mendiskusikan gitu ya Mas Inggi ya. Oke. Jadi itu saya rasa sudah cukup ya Mas Inggi ya. Ini mau nambah pertanyaan buat pertanyaan. Ibu Saripah. Pertanyaan untuk setelah market kita buat bersama ini nanti perletakannya di mana ya? Kemungkinan marketnya kan ukuran besar nih. Ya, perletakannya di auditorium. Jadi ada satu public space di UI yang memang dedicated arsitektur pameran karya di situ. Di dalam situ. Sifatnya temporer apakah gimana Bu? Semi temporer ya. Kalaupun misalnya mau kan juga bisa, tapi biasanya kami akan display selama 1 semester gitu. Yang sudah itu biasanya 1 semester sampai dengan 1 tahun gitu.
Dan nanti kalau apa nih, misalnya idealnya memang base-nya yang hanya temporer ya, jadi bisa diangkat kemana gitu. Bisa Untuk masa dipindahkan. perkuliahannya ini masa akhir semesternya kapan ya? Masa akhir semesternya sampai dengan Juni. Dari hasil kalau selesai UASnya berarti Juli ya. Juli. Dari hasil printing ini nanti apakah menjadi indikator penambah nilai untuk adik-adik mahasiswanya? Iya, ini memang kita sepakati dengan para pengampu bahwa ini sebagai latihan dan juga bagi mereka yang memang terpilih, pemodelannya akan ada reward dari segi penilaiannya. Ada itu Rubik. Oh iya, begitu. Itu sih Bu kira-kira untuk pertanyaannya. Ya, oke. Nanti update pemodelannya mohon dikirim ke saya dulu ya, para mahasiswa semua, Mas Mezan dan Mas Rehan, silahkan. Saya, kami akan teruskan ke output. Oke. Kalau memang sudah semuanya, untuk pertemuan pada pagi ini itu bisa kita akhiri. Kemudian itu kami tunggu sekali itu emailnya Bu untuk desain dari ketiga kelompok ini, begitu. Biar kami juga bisa istilahnya melihat-lihat. Kemudian untuk membuat G-code-nya, terutama tadi mungkin yang bentuknya agak yang artistik tadi itu yang mungkin agak kami mungkinnya agak kami untuk butuh waktu untuk membuatkan G-code-nya begitu loh. Kalau yang Mas Mezan tadi secara prinsip hanya kotak-kotak mungkin itu lebih cepat begitu. Itu jadi itu baiklah untuk pertemuan pada pagi ini itu istilahnya kita akhiri. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi untuk pertemuan berikutnya begitu ya Bu ya. Dan kita tunggu itu soft filenya untuk bisa kita lihat gitu. Terima kasih waktunya Bu atas waktunya yang diberikan kepada kami, juga untuk semua mahasiswa yang istilahnya hadir di dalam pertemuan pagi ini, juga asisten-asisten laboran. Oke, saya akhiri untuk pertemuan pada pagi ini. Jaga kesehatan selalu. Ya. Oke, salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mas. Ya. Terima kasih.